saya tahu siapa nama Allah yang sebenarnya. Shalom, saudaraku. Saat ini saya ingin membahas siapa nama Allahnya orang Kristen yang sebenarnya. Ya, karena ini sering jadi pertanyaan, bahkan sering jadi polemik kalau ketemu pembenci Kristen saling klaim dan ya menyalahkan sebutan Allah orang Kristen ya. Jadi kita harus tahu siapa sih nama Allahnya orang Kristen ya. Siapa sih nama Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya. Nah, siapa nama Allah sebenarnya adalah nama yang pernah diperkenalkan oleh Musa, Nabi kita Musa. Tertulis di Keluaran pasal 3 ayat 14 khususnya ya. Saat itu Musa sedang menggembalakan kambing di lereng Gunung Horeb. Dia melihat satu kejadian yang ajaib. Ada api besar di atas semak belukar, tapi anehnya semaknya tidak terbakar. Musa merasa, ini aneh. Dia mendekat, lalu ada suara dari Allah. Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat yang kau injak itu kudus. Setelah itu terjadi dialog. Intinya adalah Musa diberi tugas oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Musa bertanya dalam dialog itu, siapakah engkau? Karena saya harus yakin untuk nanti disampaikan ke bangsa Israel, siapa yang mengutus aku, gitu kan, kata Musa. Allah menjawab, Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Kita tahu teks perjanjian lama aslinya dalam bahasa Ibrani, tertulisnya dalam bahasa Ibrani adalah Eyeh Asher Eyeh. Eyeh pertama dalam bentuk perfect artinya aku adalah aku yang ada sebelum semuanya ada. Eyeh yang kedua dalam bentuk imperfect atau artinya aku adalah aku yang akan tetap ada ketika semuanya sudah tidak ada. Hampir sama maknanya dengan yang tertulis di kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu perkenalan pertama. Perkenalan kedua, ketika Allah menemui Musa untuk melakukan tugas selanjutnya yang tertulis di Keluaran 6 ayat 1. Di situ Allah memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan. Dalam teks aslinya, akulah Yahweh. Musa menuliskan kata Yahweh hanya dengan 4 konsonan. YHWH yang kita sering sebut tetragrammaton. Tetra itu 4. Nah, untuk pembacaan, untuk mempermudah kita sering menambahkan vokalnya YHWH jadi Yahweh. Ada lagi yang Yehova, Yehuwah dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu ya, itu dalam teks aslinya Yahweh. Lantas tidak lama setelah itu, dalam Keluaran 20, Allah menurunkan 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Kita tahu hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam teks aslinya, jangan menyebut Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Nah, sejak saat itu, saudaraku, bangsa Israel tidak berani menyebut nama Yahweh lagi. Mereka mengganti dengan kata lain. Bahkan ketika Musa dan nabi-nabi setelah itu menulis di kitab kata Yahweh, mereka pun nggak berani baca Yahweh. Mereka bacanya dengan kata lain. Seringnya Adonai, kemudian El, jamaknya Elohim, lalu logat Aramnya Eloi. Ingat ketika Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, lalu jadi ke timur lagi ke Arab, logatnya jadi Eloh, Allah. Di Indonesia jadi Allah.
Ya, jadi itu semua sebutan. Tetapi kita mesti tahu nama aslinya Yahweh. Nah, kemudian muncul kasus. Ketika muncul bidat Kristen, saksi Yehova, mereka lantas mengklaim kalau begitu yang benar kami dong. Sebut nama Allah dengan nama sebenarnya, saksi Yehova. Jawabannya ada dua, saudaraku. Yang pertama, ya nggak bener-bener banget. Kan mereka berarti nambahin kata vokal E, O, A. Oke, masih boleh. Ada lagi kan boleh Yehu, wah. Atau tadi saya sudah katakan di depan, yang paling tepat sesungguhnya kan Yahweh, A-E. Atau lebih singkat lagi Yah, A saja. Seperti dalam kata haleluya, Zakaria. Ya kan? Jadi saksi Yehova bukan yang paling tepat. Ya. Jawaban yang kedua, nama Allah memang tidak pernah direvisi. Bahkan ketika Yesus lahir sampai mati ya, nama Allah tetap Yahweh. Tapi ingat, hukum ketiga kan juga tidak direvisi. Jangan sebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Masih berlaku sampai sekarang. Jadi kita harus tahu nama Allah, tapi lebih baik jangan sebut dengan kata itu. Kita boleh panggil Adonai, El, Elohim, Eloi, Eloh, Allah, Allah, Yesus, atau seperti teladan Yesus dalam mengajar berdoa, Bapa kami yang di surga, Pater, Father, atau Bapa, Gusti, my God, my Lord, it's okay. Ya. Yeah. Lantas muncul pertanyaan lagi dari bidat Kristen saksi Yehova. Kalau kamu namamu Agus misalnya ya, lantas dipanggil Boy, nama Agus dipanggil Boy, Boy, kan pasti Agus nggak nengok, kata saksi Yehova. Jawabannya benar. Kalau Allah itu kamu dengan otak yang hanya segini, diprogram dari kecil namanya Agus, dewasa dipanggil Boy, nggak nengok. Tapi Allah kan bukan kita, Allah kan bukan manusia. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta manusia, Allah maha tahu, Allah maha mengerti. Jadi meskipun namanya Yahweh, dia dipanggil Allah, dipanggil Gusti, dipanggil Lord, saya yakin dia mengerti. Bahkan ketika kita nggak mampu untuk memanggil dengan mulut, ya kan? Anggap misalnya kita ada kasus dibungkam penjahat mulut kita, tapi hati kita berteriak, Tuhan, Allah tolong saya. Saya yakin Allah juga mengerti. Saya yakin Allah tahu. Jelas saudaraku ya. Jadi kita harus tahu nama Allah confirm nih, Yahweh. Tapi panggil Allah, it's okay dengan panggilan yang lain. Asal hati kita memanggil dia, menghargai, memuja, saya yakin Allah ngerti. Saya ingin Anda diberkati dan jangan lupa jadi berkat. Shalom.